Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Riki Rohmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bulungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Tujuan dari kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah wawancara pertama dengan narasumber Ibu Dr. Anda Iko Setiawati MPD yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bunyo. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam. Bu Eko, saya ingin melakukan wawancara terhadap Bu Eko terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bu Eko selaku ibu kepala sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eko? Alhamdulillah baik, Pak Riki. Bu Eko, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang di dalamnya ada dilema etika ataupun rujukan moral. Menurut Ibu Eko selaku kepala sekolah, kira-kira ada permasalahan apa yang mengandung dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah Bu Eko yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Bu Eko? Baik, terima kasih Pak Riki. Kalau yang ditanyakan tentang kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, pastinya kedua-duanya akan berkaitan. Karena memang permasalahan di tempat kita ini kan berkaitan dengan etika dan juga itu harus kita batasi dengan moral. Dan di sini yang dimaksudkan kita bagaimana cara mengidentifikasinya ya Pak Riki ya. Baik, kalau cara mengidentifikasinya biasanya ini datangnya kita mencari informasi faktual yang ada, baik itu berdasarkan pertama kali adalah guru mata pelajaran itu sendiri, kemudian ke wali kelasnya, kemudian nanti dari BK dan seterusnya, sampailah kita mengambil keputusan bersama, tentunya berdasarkan musyawarah. Dan yang kita ambil mengacu supaya itu bisa bersinergis dan nantinya menjadi aman, nyaman untuk selaras dengan visi sekolah. Jadi kasus yang Ibu Eko akan angkat ini apa ya Bu Eko terkait dengan keputusan yang agak dilematis menurut Bu Eko? Yang sangat dilematis dan sudah kami musyawarahkan juga dengan beberapa prosedur adalah kasus anak kami terkait tidak inginnya belajar di sekolah gitu. Nah awalnya memang kita karena masa pandemi kita tidak menyangka kalau untuk dia berada di rumah. Tetapi ketika sudah ada aturan atau surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bahwa pembelajaran harus dengan tatap muka, ternyata anak itu pun merasa nyaman dan tidak ingin masuk kembali ke sekolah. Dan itu sudah berulang kali berdasarkan prosedur yang ada, kemudian dengan pemanggilan orang tua, dan itu juga sudah kita melaksanakan visit dengan ke rumah, tetapi juga tidak ada solusi. Bahkan dari sekolah pun sudah memberikan solusi ketika tidak mau bergabung dengan teman-temannya, maka anak itu mendapatkan prioritas tempat tersendiri oleh mata pelajaran itu sendiri. Karena kita beranggapan Pak Riki pada saat mengidentifikasi masalah, apakah anak ini karena bullying dari teman-temannya atau dari gurunya, tapi ternyata tidak gitu, dan tidak ada jawaban apapun. Nah oleh sebab itu beberapa alternatif yang kita berikan juga iya dikatakan, tetapi tidak ada yang dilaksanakan. Terima kasih Bu Eko. Lalu Bu Eko, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama dekat atau sama-sama mengundang kebaikan? Kan tadi kalau saya dengar dari Bu Eko menyampaikan berdasarkan peraturan bahwa anak sudah harus masuk sekolah, tapi si anaknya tidak mau datang ke sekolah. Bagaimana Bu Eko? Tentunya juga kembali saya tidak berani untuk memutuskan sendiri, dan kami juga berdasarkan musyawarah. Tentunya juga ada di sekolah ini yang merupakan senior bagi bapak dan ibu lainnya yang ibu minta bantuan untuk menanyakan bagaimana solusi ini gitu ya kan, terutama adalah para waka dan Pak Riki sendiri termasuk di dalamnya selaku waka bebas gitu, dan kemudian ada kepala perpustakaan dan laboratorium, kemudian kepala program menanyakan keberadaan anak ini, terutama adalah wali kelasnya. Nah karena anak ini juga memang
tidak diinginkan seperti itu. Bahkan sudah diberi, sebenarnya sekolah ini sudah menyalahi aturan Pak Riki, memberikan link-link ketika melaksanakan ujian-ujian tengah semester maupun semester. Ini kita sudah menyalahi aturan. Tetapi maksud dan tujuan sekolah agar anak ini dapat ikut serta untuk memposisikan dirinya sebagai peserta didik di SMP Negeri 1 Pondok. Tetapi aturan yang kita salahi ini bukan tidak berdasar. Kita tetap menanyakan kepada Dinas Pendidikan apakah ini bisa kita fasilitasi. Dan alhamdulillah karena tidak semua anak-anak hanya prioritas anak ini saja, maka diperkenankan, tetapi dengan catatan untuk dibujuk kembali agar berikutnya bisa hadir ke sekolah. Jadi Bu Eko, berdasarkan peraturan pendidikan memang harusnya anak itu dibawa ke sekolah sesuai dengan peraturan. Tapi karena ada rasa kasih sayang dari Bapak Ibu guru di sini, berarti tetap anak itu difasilitasi untuk belajar di rumah dengan menggunakan link. Tapi dari pihak Dinas juga Pendidikan inginnya anak itu juga dibujuk agar turun ke sekolah tatap muka belajar di rumah. Betul. Lalu Bu Eko, langkah-langkah tersebut apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, terima kasih. Jadi langkahnya itu sudah beberapa tahapan Pak Riki, yaitu pertama pemanggilan kepada orang tua, itu sudah hampir 8 kali kita pemanggilan. Mengapa kita panggil? Karena kita memantau progres daripada anak tersebut itu. Karena mengingat bahwa informasi yang diberikan oleh wali kelas maupun guru-guru mata pelajaran bahwa anak ini tidak menggunakan fasilitas yang sudah diberikan kepada anak tersebut. Nah, apakah orang tua mengetahui hal tersebut? Nah, ini yang perlu kita konfirmasi kepada orang tua terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, menurut orang tua bahwa si anak melakukan, tetapi begitu dikontek dengan hasil tidak ada satupun yang dikerjakan. Nah, maka untuk berikutnya kami sudah menyampaikan bahwa ketika nanti akan diulangi kembali maka kami akan home visit. Nah, benar adanya kami melakukan home visit yaitu BK bersama wali kelasnya bahwa anak tersebut katanya mau belajar kembali ke sekolah, tapi kenyataannya juga tidak seperti itu. Jadi seperti itu, dan kami juga sudah konfirmasi ke Dinas Pendidikan terkait dengan hal ini, dan bahkan Dinas Pendidikan akan berupaya untuk mengunjungi atau home visit ke rumah tersebut. Bu Eko, terkait dengan hal tersebut, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika yang itu tadi? Nah, baik. Kalau dikatakan keputusan yang efektif, kalau bahasa Ibu adalah keputusan yang objektif ya. Nah, gitu. Artinya bahwa kita harus lebih bijak untuk menanganinya. Kemudian kita tidak merugikan beberapa pihak yang terkait dengan perkembangan si anak, mau baik orang tua, mau anak pun itu sendiri atau sekolah itu sendiri, lebih bijaksana karena kita sudah berdasarkan beberapa langkah atau prosedur yang menurut kita sudah berdasarkan acuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, terutama terkait dengan operator dapodik. Dari tantangannya itu ada di sistem dapodiknya itu Yes, ya. Yeah. Kemudian apakah ada tantangan lain selain operator dapodik, mungkin dengan bertemu komunikasi dengan orang tua, apakah aman saja atau bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk komunikasi dengan orang tua itu aman-aman saja, karena orang tua menginginkan untuk anaknya itu mutasi seperti itu. Nah, tetapi belum ada tempat untuk di mana anak tersebut mau dimutasikan begitu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya sekolah tidak bisa mengulur-ulur waktu karena ada batasan baik PTS maupun PAS seperti itu. Nah, sehingga nilai itu pun nanti akan menjadi dampak di operator dapodik seperti itu, karena semuanya adalah aplikasi dapodik merupakan suatu sistem. Nah, makanya oleh sebab itu kami juga berupaya menyampaikan kepada orang tua, kami harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan terkait ini semua. Silahkan Bu, apapun keputusan dari sekolah kami terima saja, tetapi nanti ada suatu saat kami akan menarik putri kami untuk tidak sekolah di SMP Negeri 1. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dengan
untuk atau prosedur yang dijalankan? Nah, tadi sudah dari awal Ibu sampaikan ada beberapa tahapan. Nah, kemudian itulah yang dia persyaratan dan itulah yang merupakan penjabaran bagi kita lagi, yaitu untuk mengetahui progres si anak tersebut dengan beberapa surat yang telah kita ajukan kepada orang tersebut, orang tua peserta didik, dan kemudian juga pengajuan kita kepada dinas pendidikan, dan kita diberi waktu untuk setelah melaksanakan PAT maupun PAS. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya sampailah menjelang 1 tahun berada di sekolah ini, mau tidak mau sudah tidak maka dengan hasil musyawarah kita bersama baik dinas pendidikan maupun warga sekolah, maka anak tersebut kita masukkan. Lalu adakah orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada, gitu. Tadi sudah Ibu katakan juga bahwa ibu, apalah artinya seorang ibu, ya kan, apalagi dengan berkaitan dengan si anak ini yang mesti harus sekolah, karena ini akan berdampak nanti pada learning loss kan Pak Riki ya. Nah, jadi kita untuk mempertahankan seperti apa. Nah, tetapi dengan adanya bantuan dan jawaban dari dinas pendidikan atau operator Dapodi, maka itulah yang menjadi ringan beban kita bahwa anak tersebut bisa untuk kita lepas di Dapodi, dan kemudian nanti akan menyusul ketika akan mutasi. Terima kasih Bu Eko. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik atau pengalaman apa yang dapat diambil dari keputusan dilema etika ini? Kalau pengalaman, tentunya pengalaman yang luar biasa adalah bagaimana kita mampu berkolaborasi dari semua pihak, terutama adalah bagaimana kita memperoleh data tersebut dengan komunikasi efektif agar nantinya itu kita semua pihak menjadi nyaman dan tidak saling menyakiti. Dengan bijak kita dapat menyelesaikan dengan prosedur yang ada sesuai acuan pemerintah dan aturan yang sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya pula saya diberikan izin untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan atas kasus yang Ibu rasa itu merupakan dilema etika yang terjadi di Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Pak Riki, sukses selalu, maaf lahir batin. Selanjutnya, wawancara kedua dengan narasumber Bapak Muhammad Nakir SPD yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bunyu. Assalamualaikum Pak Nakir. Waalaikumsalam Pak Riki. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat saja, baik-baik. Alhamdulillah. Pak Nakir mohon izin pada kesempatan ini saya selaku CGP akan melakukan wawancara Pak Nakir. Diizinkan Pak? Oke, silakan Pak, dengan senang hati. Pak Nakir, terkait dengan yang akan saya wawancarakan ini terkait dengan pengambilan keputusan selama Bapak menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Bunyu. Pak Nakir, bisakah saya diceritakan sebuah kasus yang mungkin Pak Nakir selama ini mengalami dilema dalam mengatasinya? Oke, baik Pak Riki. Sebenarnya ada beberapa kasus yang pastilah setiap sekolah itu pasti berbeda-beda dan mungkin ada yang sama. Dan ada salah satu kasus ini yang memang sangat dilema buat saya dan teman-teman guru. Kenapa? Karena anak ini memang benar-benar sakit, dibuktikan dengan surat dokter menyatakan bahwa divonis sakit. Sakitnya ini bukan sakit biasa, ternyata penyakit yang memang butuh penanganan dokter yang secara rutin. Nah, dalam perjalanan ini sering sakit dan sering tidak masuk. Jadi guru sudah mulai resah, sudah mulai berpikir kira-kira bagaimana jalan keluarnya ini. Secara individu dulu guru mengatakan bahwa bagaimana dengan anak ini Pak. Itu satu-satu datang. Nah, tidak lama kemudian saya ambil keputusan bahwa kita harus selesaikan di rapat. Jangan sampai saya memutuskan sendiri, itu namanya tidak profesional. Jangan sampaikan seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu menganggap saya arogansi, ya bukan seperti itu. Jadi pada waktu itu kami mengadakan rapat tentang siswa tersebut di pas waktu di kelas 2 sudah parahnya. Di waktu di kelas 1 tidak seberapa, artinya toleransi sudah masuk mungkin 2 hari atau 3 hari, 4 hari mungkin masih toleransi
pintar mengawali kelasnya. Nah, setelah naik di kelas 2, di kelas 2 semakin parah. Bahkan itu pernah kaget gurunya, begitu mungkin pas dia kosong anak itu, guru tersebut memberikan pertanyaan, tidak mungkin kaget, ya kan, ditunjuk memberikan pertanyaan, akhirnya anak itu sakit. Nah, jadi kami di SMP 2, guru PP menghubungi kedua orang tuanya untuk menjemput di sekolah. Kenapa untuk dijemput? Karena harus di Bonceng 3. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak di Bonceng 3 biasanya guru yang ngantar, guru BP, guru lain yang ada jam kosong kalau sakit. Tapi ini karena sudah urgen, panggil orang tua. Orang tua sudah tahu bahwa penyakit anak ini penyakitnya seperti ini. Nah, dilemanya adalah sekian lama tidak masuk, mungkin bulanan itu ada 1 bulan kurang lebih. Nah, itu bukan berturut-turut, artinya jumlah dari satu semester, satu tahun itu, 1 semester ke 1 tahun, pokoknya sekitar itu. Itu 1 semester akhir itu lebih 30, artinya sebulan. Nah, jadi agak bertentangan dengan peraturan gitu ya. Jelas, kalau secara akademik peraturan di sekolah memang sudah bertentangan. Biasa, ya. Nah, ya. Cuma ya bagaimana hati nurani seorang guru, anaknya sendiri. Nah, jadi siswa kan anak kita sendiri, jadi kita harus pertimbangkan bagaimana jalan keluarnya anak ini. Nah, saya dilema seperti itu Pak Riki. Dilema hasil rapat pas tahun lalu ke kelas, saya langsung membicarakan hal itu, anak tersebut. Saya langsung sampaikan guru, ini anak ya atas nama ini mau dibantu atau tidak, karena sakitnya sekian. Mungkin juga ada alfanya yang tidak tersampaikan sampai hari ini, mungkin ada di di absen kelasnya, itu kan pasti ada apa gitu kan, ya ada. Nah, ya bagaimana? Nah, ya kan? Nah, coba ditimbang-timbang dulu, bagaimana Bapak Ibu? Siap dibantu? Kalau tidak dibantu, bagaimana? Ya sepakat, siap dibantu. Jadi ada beberapa guru masih kasih masukan tentang anak tersebut, bahwa bagaimana ini Pak kelanjutannya, tindak lanjutnya, karena kalau begini terus nanti di kelas 9 bagaimana, ya kan? Nah, itu kan sudah dilema situ Pak, ini sudah bagaimana? Wah, saya sempat berpikir, oh begini aja, kalau memang sepakati, kita sepakati dulu, mau dibantu atau enggak. Jadi Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar tadi, yang menurut Bapak, oh ini bertentangan dengan peraturan. Iya betul. Di satu pihak, ini kan saya dia sakit, gitu kan? Nah, jadi seperti itu, bagaimana pengambilan keputusan di sekolahnya Pak? Nah, ini ngambil keputusannya ini kan Pak, ambil keputusannya itu harus dapat Pak. Nah, kita dapatkan, mau atau enggak, itu aja. Kalau enggak ya titik, nggak usah bicara lagi. Nah, ternyata guru, oke, kita sepakat. Tapi ada tapinya, saya ditanggapin. Oke Pak, katanya, seandainya kita di kelas, dia di kelas misalnya ke kelas 9 ini, kelas 9 sekarang orangnya. Nah, kalau masih sakit seperti ini Pak, ataukah lebih parah seperti ini Pak, nah bagaimana menurut Bapak kepala sekolah? Nah, ini yang harus kita bercakap bersama, yang saya sendiri. Ya kan, kalau saya sendiri ya otomatis anak-anak pasti dibantu karena sakit, tapi tergantung kita sepakat semua dulu. Nah, tapi itu pertanyaan Pak. Oke, baik, maka saya jawab begini, kita kasih kesempatan bertindak ya. Ini sisi lain, secara akademik, secara kehadiran jelas sudah melampaui, tapi bukan alfa ya, walaupun ada alfanya beberapa, tapi oke Pak, dibantu. Nah, tindak lanjutnya Bapak kayak apa? Oke, baik, saya langsung ambil keputusan bertindak ya. Kita kata sepakat, oke, naik. Nah, tindak lanjutnya Pak, tindak lanjutnya kami berpikir lagi Pak. Tindak lanjutnya saya ngambil keputusan lagi bahwa di saat pembagian rapot anak ini saya yang pegang. Untuk apa Pak? Bilangnya kan untuk apa? Nanya lagi teman, untuk apa? Saya mau bicara dengan orang tuanya secara langsung dari hati ke hati, karena ini masalah sensitif karena sakit, apalagi sakitnya ini prosesnya ke secara kedokteran itu bukan waktu lama yang bisa sembuh. Maka orang tua kepanggil berdua, Bapak Ibu datang. Nah, mereka datang, saya sampaikan lah Pak Riki apa kendala anak ini. Nah, saya catat bahwa anaknya masuk, yang tidak masuk sekian puluh hari. Itu termasuk langkah-langkah prosedurnya Pak ya? Ya, jadi langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan selama ini seperti itu ya? Ya, seperti itu Pak.
Jadi setelah itu Pak, saya cari akar permasalahannya. Apa sih akar permasalahannya anak ini? Nah, maka kutemukanlah akar permasalahannya. Ternyata Pak, di dalam keluarga ini ekonomi Pak faktor. Ya ekonomi Pak. Ekonomi tidak memungkinkan Pak. Betul orang tuanya sudah masih hidup di luar. Cuman secara pekerjaannya Pak, yang namanya nelayan, pasang surut nelayan, bukan juga perahunya Pak, itu sama orang. Iya. Ternyata akar permasalahan ekonomi. Katanya orang tuanya mau, tapi ekonomi lemah. Nah, setelah hasil wawancara dengan orang tuanya, apalagi wawancara kedua orang tuanya, kasih pemahaman tentang kehidupan seorang anak, bahwa anak itu adalah aset untuk bapak ibu. Siapa tahu, saya bilang, siapa tahu anaknya bapak ini yang mengangkat derajat bapak nanti dari besok atau 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, kalau bapak masih hidup, insya Allah ini yang bantu, kalau ini yang terbaik. Apalagi anaknya cerdas. Nah, jadi sayang, jangan dibiarin. Nah, saya bilang, saya bisa minta tolong ke Pak Bu. Apa itu Pak katanya? Bisakah dimaksimalkan dulu anak ini karena penyakit seperti ini, sakitnya seperti ini, berobat yang rutin lah kalau bisa. Nah, saya sampai saya tawarin Pak Riki. Seandainya Pak, ya, seandainya dalam perjalanan Bapak betul-betul sudah angkat tangan, bisa sampai ke saya pribadi, mungkin apalah. Apa bahasa bapaknya? Tanggung jawab saya Pak. Insya Allah mulai hari ini Pak, atas pengertian Bapak, atas nasihat Bapak, mulai hari ini Pak, saya fokuskan pengobatannya. Saya bilang kan ada waktu jenjang 3 minggu waktu itu kan, saya habis semester kan Pak. Seandainya Bu, Pak dalam perjalanan masih dalam kondisi berobat, saya putuskan, saya kasih toleransi. Yang terpenting adalah melapor di sekolah. Datang ibu atau telepon saya di sekolah. Nah, itu keputusannya saya bilang Pak. Saya kasih kelonggaran. Kalau hanya 2 minggu, 1 minggu, oke, lanjut. Yang penting anaknya sehat. Nah, alhamdulillah Pak Riki dalam perjalanan ini dia ikut pawai. Ini anak nangis, mereka ikut. Padahal masih dalam proses pengobatan kan Pak, belum pulih betul. Tapi mereka penjelasan bahwa saya sudah sembuh Pak. Nggak seperti tahun kemarin. Saya bisa jalan Pak. Kalau Bapak nanti buktikan. Nekat Pak nanti. Nekat itu dia jalan. Alhamdulillah jalan Pak, sehat. Ternyata Pak perlu pendekatan ya Pak, perlu cari akar permasalahannya Pak. Ternyata seperti itu Pak keputusannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Riki? Silakan Pak. Terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu tadi. Oh ya, yang intinya itu Pak Riki, sebenarnya kalau kasus-kasus seperti ini kan kita dulu rapat di sekolah dulu kan Pak, dengan Dewan Guru, musyawarah tentang kasus seperti itu. Saya pribadi Pak Riki tidak pernah ngambil keputusan tanpa dengan musyawarah dengan guru. Saya tidak pernah. Nah, sekecil apapun pasti saya bicarakan. Ya, saya bicarakan. Terutama Pak wali kelasnya, kesiswanya, guru BP-nya Pak. Itu kalau ada keputusan yang tidak pernah lepas sekalipun itu. Iya, tidak pernah saya lepas sekecil apapun. Tidak pernah saya itu Pak Riki ngambil keputusan seperti itu. Hasil rapat itulah Pak. Kami coba-coba telusuri lagi. Saya yang turun tangan Pak, diputuskan bagaimana baiknya. Nah, itu langkah-langkahnya Pak. Setelah, oke, Pak. Baik, Pak Nakir. Kemudian Pak Nakir, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya. Tantangannya itu Pak, banyak sekali kalau tantangan Pak yang kita hadapi. Karena kadang-kadang orang tua kita ini Pak, orang tua siswa dipanggil Pak, itu kadang-kadang tidak datang Pak. Itu permasalahan tantangan utama bagi yang kerjasama orang tua dengan siswa ini Pak. Tidak semua siswa itu, orang tua itu peduli tentang anaknya sekolah pendidikan Pak. Artinya kita beberapa kali surati, belum tentu datang Pak. Tidak datang lagi, putuslah guru BP ke sana Pak. Nah, kalau sudah guru BP ke sana Pak, ya jelas disampaikan besok ke sekolah lagi gitu. Jadi kita putuskan bersama di kerjasama. Ya, saya juga panggil BP-nya Pak, bukan saya duduk sendiri, panggil ke siswanya, panggil orang tua, kami duduk bersama Pak menyelesaikan. Bukan saya sendiri Pak tangani orang tua begitu, saya panggil wali kelasnya Pak, yang BP-nya, panggil ke siswanya Pak, kami duduk bersama dengan orang tua di ruangan ini. Dan tidak pernah Pak Riki itu yang hal-hal seperti itu. Berarti tantangannya kepedulian orang tua yang masih kurang. Iya, jelas itu Pak. Panggil berkali-kali. Itulah tantangannya yang betul-betul Pak Riki
yang dilema guru. Susah untuk komunikasi. Susah betul. Kalau didatangi belum tentu juga mau datang. Baik Pak Nakir, lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika ini Pak? Karena secara terjadwal Pak, itu kan apa namanya, berarti banyak kasus yang lain Pak yang berat. Cuman ini kan kadang-kadang kasus itu kan Pak, kita temukan misalnya hari ini mungkin jadwalnya oke, disuratin. Itu kan terjadwal Pak, disuratin orang tuanya dulu. Tidak langsung diselesaikan Nggak, cepat gitu ya? Enggak. Kalau memang kalau anak ini Pak ada masalahnya misalnya kan hari ini, kalau memang kita harus butuhkan kerja sama orang tua maka kita suratin. Ataukah telepon langsung Pak, lebih cepat lebih bagus kata Yusuf Allah. Jadi langsung datang orang tuanya Pak, menyampaikan permasalahannya anaknya seperti ini. Karena beberapa kali ditegur, dipanggil guru BP-nya, belum menyadari apa kesalahannya ini, belum memahami apa kesalahannya anak ini, belum mengerti, namanya juga anak-anak Pak, belum mengerti tentang kehidupan Pak. Nah, jadi butuh kerjasama dengan orang yang baik, maka pada saat itu ditelepon Pak, kita selesaikan. Itu ada guru BP Pak, ada wali kelasnya, ada saya. Nah, gitu. Nah, gitu Pak. Selalu begitu saya Pak. Baik. Lalu Pak Nakir, apakah ada orang lain atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau untuk sementara ini Pak, kasus dilema begini Pak, belum ada orang lain Pak, hanya teman-teman guru. Saya minta pendapatnya secara individual selain rapat, yang kira-kira terutama guru BP-nya dan guru kesiswanya Pak, wali kelasnya. Lalu yang terakhir nih Pak Nakir, dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan terkait permasalahan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman terkait dengan keputusan di Lima Etika ini Pak? Oke baik Pak, pembelajaran yang paling berharga itu Pak, artinya kita itu saling menghormati Pak, saling menghargai, terutama dulu di lingkungan kita dulu Pak, baik anak-anak maupun guru dan komite beserta orientasi Pak. Jadi anak-anak kami libatkan Pak. Jadi keputusan itu berarti melibatkan seluruh warga sekolah? Iya, melibatkan warga sekolah. Bahkan anak yang bermasalah itu Pak, kami juga panggil ikut dulu untuk menyelesaikan apa sih kasusnya ini, apa sih masalahnya. Nah setelah itu kita sama-sama duduklah sama guru, komite, apa namanya, orang tua siswa terutama. Nah, itu Pak yang saya paling apa namanya Pak, yang paling apa namanya, paling apa tadi Pak, terkesan buat saya itu adalah kenal orang tua Pak. Lebih banyak kenalan Pak. Lebih dekat dengan orang tua. Nah, lebih dekat dengan orang tua Pak. Jadi kayak apa namanya, kalau sering dipanggil orang tua kayak apa namanya, kayak menambah persaudaraan Pak, menambah keluarga akhirnya. Saya makanya bersyukur saya ketika di jalan-jalan, Pak ini dibawa pulang, alhamdulillah. Artinya itu ada kedekatan Pak dengan orang tua siswa, dengan anaknya tadi diperhatikan. Diperhatikan aja Pak. Jadi dia senang Pak. Saya itu Pak saling terkesan itu kalau orang tua datang itu mengucapkan dia terima kasih terhadap sekolah Pak, artinya diperhatikan dan tolong lagi Pak. Dan kami juga Pak, terus terang yang paling berkesan juga itu kalau orang menyampaikan, Pak ketika anak saya nanti di luar Pak silahkan ditegur, itu anak Bapak walaupun di luar jam, itu anak Bapak, anak Ibu, jangan dibiarin Pak, tolonglah kami. Disitulah saya Pak, berarti kami seorang guru masih ada harganya Pak, masih ada nilainya di masyarakat. Kami masih minta tolong disampaikan. Itulah kesan Pak Diki, secara tidak bisa dilupakan itu Pak, kebaikan. Ternyata orang tua siswa ini Pak semakin dekat, semakin sering dipanggil, semakin kita kenal akrab kayak keluarga. Ya, artinya kalau ada apa-apa dia menawarin juga, kalau ada apa-apa Pak dipanggil. Nah itu saya syukurnya di situ Pak. Yang penting itu saya sangat bersyukur Pak. Artinya tinggal di Bunyu, mengajar di Bunyu, saya bersyukur Pak. Belum tentu daerah lain mau menerima guru kan Pak, tapi kalau Bunyu insya Allah Pak kerjasamanya kuat. Mungkin kalau Pak Nakir memang peduli dengan anak-anak dan baik juga sama anak-anak. Insya Allah Pak, kami upayakan. Baik atau tidaknya saya, hanya Allah yang tahu dan orang tua penilainya Pak. Insya Allah Pak. Ya, karena begitulah Pak, dunia-dunia begini kan Pak, kita coba pendekatan dengan anak, kira-kira apa masalahnya, kira-kira bagaimana keluarganya di rumah, kira-kira bagaimana kehidupannya, ekonominya. Ya itu kita gali Pak semua itu, gali kerjasama dengan guru BP, dan kita selalu curhat. Nah itu banyak curhat dengan anak. Artinya kalau ada itu Pak, ambil lagi. Kira-kira anak-anak ini begini, kalau banyak di luar, aku panggil dulu bersama. Di sini, memang saja perpustakaan saya di mana-mana Pak. Di taman, di situ, di perpustakaan, di sini. Kalau pergi di sini Pak, kalau nggak serius. Kalau nggak serius nasihati di mana-mana saya Pak, duduk dekat-dekat. Di mana saya ketemu Pak, di lapangan, kan tak kenal waktu.
Nah, di situ Pak, kesannya itu tidak bisa terlupakan itu Pak. Tidak bisa terlupakan jadi guru Pak sama nanti. Karena di situ yang hebatnya itu Pak. Artinya awak muda juga pergi. Karena kita berganti dengan anak kan Pak. Nah, artinya otak itu saya tidak terlalu serius berpikir. Tidak, santai. Karena bergaulnya dengan anak-anak. Bergaulnya dengan anak. Masih ke dunia anak-anak. Ya, kita masih di dunia anak. Hebat anak kita di bunyi Pak, insya Allah Pak. Kalau anak bunyi kita hebat. Entah di SMP 1, SMP 2, SMP 3, semua hebat Pak. Kenapa yang hebatnya kan Pak? Karena selalu berbicara di luar Pak, artinya hebat di luar Pak. Kalau ada event-event kabupaten, provinsi Pak, hebat ya Pak. Nah, cuman itu Pak. Nah, makasih Pak Nakir atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini. Semoga Bapak selalu sukses selalu, tambah sehat, tambah semangat dalam memimpin SMP Negeri 2 Banyuwangi. Oke, baik Pak Riki. Terima kasih banyak Pak Riki ya. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Lalu, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis asa peduli. Pada pengambilan keputusan, belum seutuhnya menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, tetapi sudah ada beberapa langkah yang sudah digunakan. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan menguji menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga diperoleh keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan dengan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik, itu tadi paparan terkait ilustrasi kontekstual modul 3.1. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia.